dipersiapkan jawaban 67. Waktunya sama 15 menit. Silakan Pak. Bisa disambi aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum termohon membacakan permohonan jawaban termohon, maka poin-poin yang dianggap dibacakan kami mohon dimasukkan dalam jawaban. Baik, jawaban termohon terhadap perkara nomor 67 yang dimohonkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 nomor urut 2. Kami yang bertentangan di bawah ini identitas termohon, yaitu nama Insinyur Irwan, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Kesemua bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11 dan seterusnya tanggal 20 Januari 2021. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sahlan Samosir SHMH, saya sendiri MS Al-Farisi SHMH, dan Rahman SSY MH. Kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada Muhammad Sahlan Samosir SHMH, dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini memberikan jawaban termohon dalam perkara nomor 67 dan seterusnya yang diajukan oleh pemohon Fikar Azami SHMH dan Yos Azrino SE pasangan calon wakil wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, poin 3 dan sampai poin 6 kami mohon dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa menurut termohon, objek permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Ekuo bukanlah objek permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 selanjutnya disebut dengan PMK nomor 6 tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota junto pasal 2 PMK nomor 6 tahun 2020, secara tegas ditentukan bahwa seluruh objek permohonan pemohon Eko adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dalam hal ini keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 320 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 sehingga tidak dapat memasukkan keputusan termohon yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon menjadi objek sengketa perkara Eko sebagaimana yang dilakukan oleh permohonan dalam permohonan. Poin 8, bahwa demikian pula substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena permohonan pemohon hanya menguraikan keberatan pencalonan pihak terkait yang diduga oleh pemohon sebagai pelanggaran administratif yang terjadi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang seharusnya diselesaikan pada masing-masing institusi yang berwenang. Selanjutnya poin 10, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan pemohon. Oleh karenanya berdasarkan PMK nomor 6 tahun 2020 pasal 55 huruf A, permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan. Maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya untuk legal standing pemohon. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemohon seyogyanya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selaku termohon haruslah signifikan dan memenuhi perolehan suara, mempengaruhi perolehan suara. Maaf yang mulia. Selanjutnya, persentase perselisihan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang berisi sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan poin A, B, C dan D.
Jadi tidak punya legal standing menurut saudara. Iya, Pokok yang mulia. permohonan langsung. Baik yang mulia, untuk poin 8 saya kira perlu untuk dibacakan yang mulia. Yang mana? Poin 8 di dalam legal standing. Iya, legal standing kan tadi sudah harus bisa menegaskan soal selisih. Yang pertama tadi soal apa? Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini selebihnya kan ada yang error in persona, itu semua kan sebenarnya bagian dari eksepsi. Baik yang mulia. Hakim sudah meminta supaya itu dianggap dibacakan langsung kepada pokok permohonan. Silakan. Baik yang mulia. Saudara kan sudah meminta bahwa yang tidak dibacakan pun dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa mau dibacakan termasuk yang obskur, yang error? Tidak yang mulia. Ini untuk selisih ambang batas yang mulia. Poin 8 yang mulia. Iya, maksudnya kan sudah melewati persentase 158 kan? Untuk menentukan legal standing maksud Baik yang mulia. saudara. Langsung ke pokok permasalahan yang mulia. Ya. Waktunya tinggal 5 menit, saudara. Baik yang mulia. Untuk pokok permohonan bahwa termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan pemohon kecuali apa yang secara tegas diakui oleh termohon sebagai sehingga karena berlaku azas siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan. Baik, langsung ke poin 14 yang mulia. Bahwa dalil permohonan pada poin 9, keberatan permohon terhadap tindakan termohon melakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 11 September 2020 sampai 13 September 2020. Argumentasi termohon mengenai perpanjangan tersebut bukan merupakan pelanggaran karena termohon telah melaksanakan sesuai dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Apalagi yang Selanjutnya poin 16, bahwa dalil permohonan pada poin 11 yang mendalilkan tentang Undang-Undang Pemilihan Serentak memperbolehkan pemilihan dengan pasangan calon tunggal sebagaimana yang ditetapkan pada dalil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 dan seterusnya, bahwasanya benar pasangan calon tunggal dibolehkan dalam pemilihan serentak, namun hal yang demikian berbeda dengan dalam perkara EKWO, di mana pada saat perpanjangan pendaftaran masih terdapat bakal pasangan calon lain yang mendaftarkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Sehingga dalam proses haruslah diakomodir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak pantas pemohon mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 untuk seterusnya sebagai dasar untuk dijadikan argumentasi agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara EKWO. Baik, ya, lanjut langsung yang mulia. ke berapa poin berapa? Langsung kepada poin 43 yang mulia. Bahwa apa yang didalilkan permohonan pada poin 47 yang menyatakan pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi syarat calon dan persyaratan pencalonan tidak beralasan hukum karena pasangan calon urut nomor 1 telah memenuhi semua persyaratan dan sudah seharusnya untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh pemohon sudah seharusnya ditolak. Poin 44 bahwa apa yang pemohon sampaikan pada poin 48 terhadap hak konstitusi warga Kota Sungai Penuh Poin yang telah berapa, Pak? memiliki pasangan calon. Poin berapa? 48? Poin 44, Pak. Oh, poin dalam permohonan 48 pemohon ya. Oke. Ya. Ayo lanjut. Warga Kota Sungai Penuh yang telah memilih pasangan calon nomor urut 1, pencalonannya tidak dapat dibatalkan, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan benar dan tetap berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 320 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Video bukti T3.
bahwa dari uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Eko untuk dapat menolak permohonan pemohon dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 320 dan seterusnya. Baik, sampai kepada petitum kami yang mulia, bahwa berdasarkan uraian di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 320 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Terima kasih yang mulia. Dilanjutkan Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan tertulis Bawaslu terkait perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi nomor 95.67 dan seterusnya tertanggal 20 Januari perihal panggilan sidang terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang telah diajukan dan didaftarkan di Komite Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2021 dengan nomor perkara 67 dan seterusnya oleh pemohon Fikar Azami SH MH dan Yos Adrino SE, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh nomor urut 2, melawan termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Majelis Hakim yang mulia, perkenankanlah Ketua dan anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh menyampaikan keterangan sebagai berikut. A. Keterangan atas pokok permohonan. Nomor 1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan pada poin 1 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1.1. Berdasarkan pengawasan tahapan rekapitulasi perolehan suara untuk calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada pleno KPU Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2020, berdasarkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh nomor 320/PL.02.6/KPT dan seterusnya, bukti PK1 pada diktum kedua perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Dr. Andes Ahmadi Zubair MM. Pak, Bawaslu dianggap dibacakan. Oh, dianggap dibacakan. Baik Pak, masuk ke nomor 2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan poin 1 sampai dengan poin 27 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 2.1 bahwa berdasarkan pengawasan tahap pencalonan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 terdapat 1 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melakukan pendaftaran pada tanggal 6 atas nama Fikar Azami SH, MH, dan Yos Adrino SE yang diusung oleh 10 partai, yaitu Partai Demokrat 1, Partai Demokrat 2, Partai Amanat Nasional 3. Yang dibacakan itu. Ya. Kemudian ini ada ralat sedikit yang mulia. Nomor 1.3 itu dirubah 2.2. Apa yang diralat? Nomor ini. Nomor apa? Nomor 1.3. 1.3 halaman berapa? Semestinya 2.2 dan selanjutnya Aduh, saudara 2.3. membuat ini keterangan juga nggak ada halamannya. Di bagian mana itu? Di halaman belakangnya, nomor halaman 3. Halaman? Halaman 3. Halamannya pun nggak ada nih. 1.3. Ya, 1.3 ini salah ini Pak. Semestinya 2.2. 2.2 dan selanjutnya Mengenai apa itu coba dibaca? Gimana Pak? Mengenai apa dibaca? Ini Biar kami hasil bisa pengawasan, Pak. mendetek ya. Hasil pengawasan form A pengawasan. Kemudian kami lanjut ke halaman 5 Pak.
Itu yang 1.4 dia jadi 2.3. bagian dari. Iya, 2.3. Jadi 1.3 tadi jadi 2.2, 1.4 jadi 2.3. Ya, benar ini. Kemudian kami lanjutkan ke halaman 5, ya, nomor 2. Bagian apa ini? Nomor 2 ini tahapan pencalonan Pak, yang didalilkan. Oke, ayo. Ini soalnya nggak ada halaman, kami nggak bisa ngikuti. Oke, saya bacakan dari sebelumnya Pak. Ini Ya, tentang pengawasan tahapan pencalonan. ya. Tentang pengawasan tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Sungai Penuh, melainkan dilakukan oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan surat keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 2700 dan seterusnya, bukti PK 14, dan surat tugas DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 271 dan seterusnya, bukti PK 15. Namun di dalam surat tugas tidak dinyatakan dengan jelas kewenangan untuk Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh diberikan kepada Saudara Afriansah dan Ade Mardan. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Sungai Penuh memberikan saran perbaikan langsung kepada KPU Sungai Penuh secara lisan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana hasil pengawasan dicantumkan dalam formulir pengawasan PD bukti PK 8. Lanjut, Kemudian 5 menit lagi. nomor 6 ya, Bentar. halaman 9, 2 terakhir. Hasil pengawasan. Hasil pengawasan atas pokok permohonan poin 28 sampai poin 36. Pengawasan terhadap verifikasi syarat calon wali kota Sungai Penuh pada pemilihan serentak tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir dapat kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan berita acara hasil klarifikasi kesesuaian antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah bakal calon wali kota Sungai Penuh tahun 2020 nomor 127 dan seterusnya, bukti PK 31 atas nama Ahmadi Zubir pada KTP elektronik tertanggal 25 Desember 2012, bukti PK 2, dan Ahmadi pada ijazah dengan nomor seri ijazah 10 OC OH tertanggal 19 April 1984, bukti PK 33 yang diserahkan ke KPU Kota Sungai Penuh dinyatakan benar dan sah yang telah dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh dan Sudah seterusnya. ada persoalan itu. Sudah. Benar dan sah. Ya. 6.2. 6.2. Berdasarkan hasil klarifikasi kesesuaian pemilik ijazah PK 34 atas nama Ahmadi Zubir pada KTP elektronik PD bukti PK 32 dan Ahmadi pada ijazah tertanggal 27 Maret 1989, bukti PK 35 juga dinyatakan benar dan sah yang telah dikeluarkan oleh Universitas Jambi dan Jambi. Ya. Oke. Kemudian 63. Berita acara klarifikasi ijazah nomor 11 dan seterusnya, Bakal calon wali kota dinyatakan sah juga benar. jadi dinyatakan sah dan benar. Bakal Demikian. Universitas Surapati. Ya. Demikian keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh pada tanggal 28 Januari 2021. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Mohon jika ada hal-hal yang tidak dibacakan mohon bersedia untuk ditetapkan setelah dibacakan. Ya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat. Izinkanlah kami membacakan keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 63 PHP
Adapun keterangan pihak terkait membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, di mana pihak terkait keberatan terhadap kewenangan mahkamah dengan alasan bahwa dengan mencermati tuntutan pemohon yang meminta pembatalan keputusan termohon nomor 140 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 pada tingkatan perselisihan hasil pemilihan adalah sebuah tuntutan yang keliru. Pembatalan atas keputusan penetapan pasangan calon bukanlah kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap hal tersebut, mahkamah juga menjelaskan apa yang menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili sebuah keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 2 PMK nomor 6 tahun 2020 dianggap dibacakan. Bahwa seyogyanya pemohon sebagai salah satu peserta pemilihan yang merasa keberatan atas ditetapkannya pihak terkait sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Kota Sungai Penuh dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak keputusan KPU Kota Sungai Penuh tentang penetapan pasangan calon. Setelah langkah tersebut dilaksanakan, jika pemohon merasa tidak puas, barulah pemohon dapat mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara FIDE pasal 158 dan seterusnya. Ya. Apalagi terkait masalah kedudukan hukum. ya, kedudukan hukum. Masalah kedudukan hukum bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 dianggap dibacakan bahwa terkait dengan lampiran 5 peraturan MK nomor 6 tahun 2020 tentang presentasi perselisihan dianggap dibacakan Ya, melebihi persentase yang telah ditetapkan. Apalagi error ini objektif, apalagi nih maksudnya. Error ini objekto bahwa dalam perkara akuo pihak terkait lebih menyoroti pada objek sengketa yang diajukan oleh pemohon pada mahkamah. Dengan tegas pihak terkait menyatakan apa yang disengketakan dalam perkara akuo bukanlah objek sengketa yang dapat diadili mahkamah. Bahwa posita yang tertuang dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon seluruhnya menguraikan tentang mekanisme pembatalan surat keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada pemilihan serentak tahun 2020. Dengan demikian, secara terang dan nyata, pemohon telah menambah objek sengketa ekuo dengan memasukkan keputusan lain secara terselubung untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah. Bahwa pasal 2 masih dengan argumentasi pasal 2 yang mulia, dan terakhir bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 2 dikemukakan ahli, seharusnya yang menjadi objek sengketa ekuo adalah keputusan pemilihan umum penetapan rekapitulasi, bukan penetapan pasangan calon. Pihak gugatan kabur bahwa ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf B PMK nomor 6 tahun 2020 telah mengatur dengan tegas permohonan harus menjelaskan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya membuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa dengan ketiadaan penjelasan alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon, kemudian dengan sadar pemohon meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang penetapan rekapitulasi hasil, membuat permohonan yang diajukan oleh pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, patut pula rasanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Lanjut di dalam pokok permohonan yang mulia. Halaman 18. Patut pula rasanya itu apa? Bagaimana yang mulia? Patut pula rasanya itu maksudnya apa? Patut pula dianggap patut dan layak Majelis Hakim untuk memeriksa yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan diajukan tidak dapat diterima. Melayu ini ya. Oke, pokok permohonan apa saja yang dibantah? Siap, yang mulia. Bahwa secara menyeluruh permohonan yang diajukan pemohon jelas mempersoalkan sengketa pemohon, sengketa penetapan pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, yang kewenangan penyelesaiannya berada pada yurisdiksi dari Bawaslu dan pengadilan dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Terhadap dalil dugaan atas pelanggaran syarat pencalonan, yakni pindahnya 2 partai politik yang pada 6 September 2020 telah mengusung dan mendaftarkan pemohon tanpa pernah meminta persetujuan maupun memberitahu pemohon, akan pihak terkait tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54C, pemilihan serentak dengan satu pasangan calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat apabila memenuhi kondisi salah satunya setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran
hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Bahwa faktanya pada perpanjangan pendaftaran calon, pihak terkait mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta pemilihan yang dilakukan tanggal 13 September 2020, sehingga tidak memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 54C Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwa mengenai kondisi pada proses pendaftaran di masa perpanjangan, terdapat dua partai politik, yaitu Partai Berkarya dengan jumlah 1 kursi dan Partai P3 dengan jumlah 3 kursi yang melakukan penarikan atau pembatalan dukungan terhadap pasangan calon Fikar Azami dan Yos Adrino. Dapat dijelaskan bahwa penarikan atau pembatalan dukungan yang diajukan oleh Partai Berkarya dan P3 yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 di KPU Kota Jambi juga diketahui dan dihadiri oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh. Bahwa atas penarikan dukungan tersebut, secara terang pemohon mendalilkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana basis argumentasi yang dianggap sebagai larangan penarikan dukungan. Ya, itu sudah cukup itu untuk alasan yang calon tunggal itu. Sudah. Dalil yang lain yang mana yang tanggapi? Dalil yang lain bahwa terhadap ketentuan pasal 102 yang mulia. Silakan. Bahwa terhadap ketentuan pasal 102 sebagaimana diuraikan di atas dijelaskan kembali pada surat KPU RI nomor 758 dan seterusnya tanggal 11 September 2020 perihal penjelasan ketentuan pasal 102. Dianggap dibacakan bahwa berdasarkan angka 1 huruf C surat KPU RI 758 dan seterusnya tanggal 11 September 2020 perihal penjelasan ketentuan pasal 102 telah terlihat bahwasanya dalam pencabutan dukungan pada pasangan calon tertentu tidak memerlukan adanya persetujuan dari pasangan calon yang telah diusulkan. Argumentasi pemohon yang menyebutkan harus adanya persetujuan dari pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri adalah argumentasi yang mengada-ngada dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Enggak ada kewajiban itu. Dilanjut nomor 10 yang mulia. Ya. Poin berapa itu? Di halaman 23, poin 10. Bahwa atas kekalahan perolehan suara dari pihak terkait, pemohon kemudian menyoalkan tindakan termohon yang menerima pemindahan dukungan parpolnya pada pihak terkait dengan dasar argumentasi bahwa tindakan termohon yang menafsirkan PKPU dan surat edaran KPU RI dianggap salah dan menerabas pemberlakuan pasal Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Patut pihak terkait tanggapi sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia. Banyak. 11. Bahwa pihak terkait sebagaimana ketentuan dalam pasal 102 ayat 1 Yunto PKPU 18/19 telah mengikuti dan memenuhi syarat yang harus dipenuhi sehingga pihak terkait dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Sebelumnya pihak terkait telah melengkapi persyaratan berupa angka 1 Romawi kecil sampai angka 6 Romawi dianggap dibacakan bahwa dengan telah dipenuhinya semua syarat dan telah ditempuhnya semua prosedur oleh pihak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 102 Yunto surat KPU nomor 758 hingga keluar hasil pemilihan yang telah dilakukan secara demokratis, jujur dan adil yang telah pula menempatkan pihak terkait sebagai pilihan di hati masyarakat Kota Sungai Penuh, maka sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusional warga negara apabila rakyat yang telah memilih pihak terkait sebagai pemimpin di Sungai Penuh diabaikan dengan melakukan pembatalan terhadap keputusan nomor tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Ya, pelanggaran syarat calon. Pelanggaran syarat calon. Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Masih banyak, waktu sudah tinggal 4 menit. 4 menit yang mulia ya. 3. Sebelum masuk ke petitum, izinkan pihak terkait menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Bahwa justru pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020. Pelanggaran-pelanggaran pemohon dapat pihak terkait uraikan sebagai berikut. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari wali kota Sungai Penuh aktif. Oleh karenanya, dengan kekuasaan sang ayah, pemohon sangat diuntungkan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 yang diduga secara terselubung melibatkan ASN dan berbagai komponen pemerintahan daerah kota Sungai Penuh dalam rangka pemenangan pemohon dengan cara terstruktur, sistemik, dan masif. Bahwa diduga setiap pejabat eselon 3 yang menduduki jabatan sebagai camat C Kota Sungai Penuh
mendapatkan perintah untuk mendirikan posko pemenangan pemohon. Perintah yang dilakukan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh para camat. Salah satunya instruksi tersebut berupa pendirian posko pemenangan bagi pemohon di Kecamatan Kota Baru. Posko pemenangan pemohon didirikan oleh camat dengan menggunakan 20 lembar papan yang diperuntukkan sebagai lantai yang ditambah dengan kayu berukuran 6x10 sebanyak 6 batang. File bukti PT 034, 34A dan 34B. Bahwa kuat dugaan penggunaan rumah dinas milik Wakil Wali Kota Sungai Penuh aktif yang dijadikan sebagai tempat rapat antara pemohon dan tim pemenangan pemohon. File bukti PT 035. Bahwa beredarnya pernyataan Kepala Dinas Koperasi Kota Sungai Penuh atas nama Dr. Randus Harpendi yang notabene-nya adalah adik kandung Wakil Wali Kota Sungai Penuh yang menyatakan bahwa program pemerintah bagi UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh dengan alokasi 15 miliar digunakan untuk mensuksesi pemenangan pemohon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020. File bukti 35A. Ya, petitum. Petitum. Berdasarkan urai sebagaimana dimaksud di atas, pihak terkait memohon kepada Majelis Konstitusi Inkasu Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 320 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 02.14 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, pihak terkait, Aditya Diar, Jusmizar, dan Ilham Kurniawan. Terima kasih yang mulia. Ini mau menggugat balik ini pihak terkait ini, karena anak incumbent, anak kandung terus ganti ada tuduhan-tuduhan lain, ya terserahlah. Oke, jadi acara untuk 67 sudah cukup. Nanti setelah disahkan bukti-bukti bisa meninggalkan tempat. Saya jelaskan untuk tahapan sidang selanjutnya tentunya masih harus menunggu bagaimana keputusan rapat permusyawaratan hakim yang akan memutuskan tentang nasib perkara nomor 67 ini. Kalau nanti ada perkembangan tentunya akan diberitahukan kepanitraan oleh para pihak. Jadi para pihak menunggu saja kabar dari Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, ada pertanyaan? Oh, terima kasih Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi. Sebagai pihak kuasa pemohon, kami meminta izin kepada Yang Mulia untuk mempelajari insage. Boleh, ya. Terima kasih Yang Mulia atas izinnya. Siapapun kalau mau insage, siapapun itu maksudnya pihak, silahkan izin di persidangan ini. Kalau tidak, di luar nggak bisa main selonong melalui panitera, nggak boleh, itu harus melalui permohonan. Kalau sudah di luar forum persidangan, nanti hakimnya ACC baru boleh. Kalau yang mengajukan hanya pemohon, berarti yang lain tidak mengajukan, nanti panitera kami tidak kami perbolehkan untuk menerima yang lain. Begitu ya. Demikian Pak Ketua Panel, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Silakan. Baik, terima kasih untuk pihak terkait. Di dalam keterangannya tadi halaman 35 menyebut bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Wali Kota Sungai Penuh. Ini kan pemohonnya ada dua nih. Apakah dua-duanya anak kandung atau salah satu dari? Salah satu yang izin dirempo yang mulia. Jadi salah satu ya? Ya. Yang mana yang? Calon wali kota. Pak Fikar ini? Ya, Fikar Azami. Oke, terima kasih. Kemudian tadi Bawaslu, saya hanya ingin tahu penulisan yang benar itu Sungai Penuh itu dipisah atau disambung, karena penjelasan Bawaslu semua ini Sungai Penuh disambung ini. Tapi kalau di alamatnya ini Sungai Penuh ini dipisah ini.
kecuali di alamat emailnya itu Panwas Kota Sungai Penuh itu disambung. Ini soalnya yang lain semua ini Sungai Penuh itu dipisah Sungai dan Penuh, tapi untuk Bawaslu ini atau ada yang beda nih Bawaslu? Enggak, ini kita ejaan yang informasi dapat ini dari rekan Balai Bahasa, katanya sudah disempurnakan. Kalau memang ini salah nanti akan kami koreksi, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Mulia Pak Daniel. Kemudian kita sahkan bukti untuk perkara nomor 67. Pemohon memasukkan bukti 68 sampai 79. Tadi di depan ya 79 ya. Betul ya? Betul, Yang Mulia. Betul ya. Kita sahkan. Kemudian termohon memasukkan bukti T1 sampai dengan T37 ya. Nah, ada tambahan yang diserahkan pada persidangan ini sudah diverifikasi dan termohon dulu nih. Termohon berapa? Termohon T1 sampai dengan T32. Ya, betul Yang Mulia. T1 sampai dengan T32 Yang Mulia. Misalkan ya. Kemudian pihak terkait. Nah, pihak terkait ini memasukkan bukti 01 sampai 037. 37 antara 1 dan 37 itu ada beberapa susulan yang diserahkan di depan persidangan tadi. Benar, sudah benar. diverifikasi dan lengkap, sehingga lengkapnya bukti saudara adalah PT 01 sampai PT 37. Terima kasih, Yang Mulia. Betul ya, disahkan. Kemudian untuk pihak pemberi keterangan Bawaslu, PK1 sampai dengan PK nomor 37. Ya, benar Betul Yang ya, Mulia. Ya. sudah diperiksa dan lengkap. Baik, dengan demikian untuk perkara nomor 130 dan 67 sudah selesai. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menghadiri sidang ini, baik pihak pemohon dengan prinsipalnya kalau sempat hadir melalui online, demikian juga dengan pihak termohon, seluruh prinsipal yang hadir melalui online juga, dan termasuk KPU Republik Indonesia juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian pihak terkait termasuk prinsipalnya yang hadir melalui online. Terima kasih sekali lagi, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.